Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang ataupun malam buat teman-teman semua yang menonton video ini. Kali ini mengacu dengan tugas yang akan saya berikan di minggu ini, yaitu adalah tentang melakukan resume jurnal. Sebelum itu, saya akan jelaskan beberapa tips gitu ya, atau langkah-langkah dalam melakukan resume jurnal. Eee, jadi sebenarnya resume itu hampir sama dengan ringkasan gitu ya, sama dengan rangkuman, tapi ada beberapa hal yang berbeda. Nah, di sini mungkin saya akan fokus ke dalam menjelaskan resume itu sendiri, seperti itu. Nah, resume itu adalah teknik gitu ya, atau cara dalam menyederhanakan suatu sajian yang panjang dalam sajian yang lebih singkat. Jadi, teman-teman semua, resume ini bisa dilakukan di berbagai hal gitu ya, bukan hanya di jurnal. Bisa di buku, di majalah, ataupun di mata kuliah seperti itu, atau buku textbook gitu ya. Jadi, segala sesuatu yang panjang kemudian nanti disajikan lebih singkat. Nah, resume ini tetap mempertahankan dari ide, pemikiran dari penulis aslinya. Jadi kita tidak merubah idenya gitu, kita tidak merubah, apa fundamental dari penulisnya gitu. Jadi resume itu hanya, membuat ini lebih singkat, seperti itu. Nah kemudian resume ini adalah suatu skill gitu ya, dalam, ini typo, mereproduksi gitu ya, mereproduksi atau membuat ulang suatu, hasil karya orang lain ke dalam suatu hasil karya yang baru gitu ya, tapi dengan ide yang sama gitu. Jadi resume itu ya, suatu skill yang teman-teman bisa asah gitu ya. Nah, resume ini bisa bermanfaat buat teman-teman lakukan agar teman-teman juga bisa, mendapatkan kerangka pemikiran dari si penulis, dia membahas apa gitu ya. Jadi kita gitu, ketika kita mau memahami gitu ya, lebih baik kita juga harus tahu ide dari si penulis itu mau membahas apa. Oke ya. Langkah-langkahnya, yang pasti pertama kalian harus baca teks aslinya dulu, gitu. Kalian harus pahami teks aslinya, ini membahas apa, kemudian masalahnya apa, tujuannya apa, gitu ya, dan ide dari si penulis itu apa, gitu ya. Jadi kita harus membaca teks yang asli dan juga memahami dari teks tersebut. Jadi jangan sampai kita tidak paham dulu tentang teks aslinya, kita harus paham dulu tentang teks aslinya, kemudian kita membuat resumenya. Nah, setelah kita paham, kita tentukan dan mencatat gagasan utama dari setiap pembahasan. Kita ambil contoh misalkan, dia sedang membahas latar belakang, kita bisa ambil, gagasan utama dari setiap paragraf, gitu ya. Karena setiap latar belakang ini memiliki gagasan utamanya, kemudian dikembangkan oleh si penulis asli. Nah, kita harus cari dulu gagasan utamanya apa, si penulis asli ini ingin menjelaskan tentang apa. Kemudian mulai menulis resume, gitu ya. Setelah kita mencatat gagasan utama dari setiap bagian, kita menulis resume. Dan terakhir, kita review ulang hasil resume, gitu ya. Dengan apa? Kita bisa komparasi dengan si tulisan aslinya atau teks aslinya, gitu ya. Ini hanya bentuk untuk penyesuaian, agar idenya tidak melenceng dari ide aslinya, seperti itu. Eee, jadi resume itu, bukan kita membuat ulang gitu, memodifikasi, enggak gitu. Kita enggak memodifikasi dari, teks yang aslinya gitu, tapi kita hanya mempersingkat saja, bukan copy paste gitu, bukan kita copy paste setiap kalimat di awal gitu, enggak. Tapi kita ambil ide gagasannya kemudian kita bisa kembangkan gitu ya. Boleh ambil dari, bagian pembahasannya tetapi, bisa juga kita improvisasi tanpa merubah ide ya, gitu ya. Jadi ide tetap sama gitu ya, pembahasan tetap sama, tapi kata-katanya berbeda. Oke, ini langkah-langkah, dasarnya dalam membuat resume. Oke, kita lanjut, bagian
yang perlu ada dalam resume gitu ya. Jadi ini bagian yang menurut saya harus ada, tapi tidak mutlak diikuti gitu. Jadi teman-teman bisa improvisasi eh, bagian-bagian apa saja yang perlu kalian masukkan gitu ya. Kalau menurut saya penting sekali ada header-nya. Jadi header resume itu nanti ada saya kasih contohnya, berisi seperti judulnya, penulis aslinya, waktu penerbitan atau waktu publikasi dan lain-lain gitu ya. Itu header-nya. Itu penting banget karena kita harus tahu nih penulisnya siapa, judulnya apa gitu. Itu dari header gitu ya. Nah, terus kemudian latar belakang dan tujuan penelitian. Nah, latar belakang yang kalau kita baca di jurnal-jurnal atau di eh, ini membuat resume jurnal ya. Kalau yang sekarang ini bagian yang perlu ada pada resume jurnal. Jadi kalau di jurnal itu kan pasti ada latar belakang. Di penelitian ilmiah pasti ada latar belakang. Nah, dalam resumenya kita coba ambil intinya dari setiap pembahasan di latar belakang. Kemudian kita coba gabungkan ke dalam satu atau dua paragraf. Kemudian setelah selesai kita cari tujuan dari si peneliti ini apa gitu ya. Ketika sudah dapat, kita bisa memasukkan itu ke dalam resume kita. Selanjutnya metodologi. Metodologi itu lebih ke apa namanya? Metode apa yang digunakan gitu ya. Kalau dia menggunakan data statistika, berarti data apa yang digunakan, cara mendapatkan datanya bagaimana gitu, respondennya siapa dan lain-lain gitu ya. Nah, itu nanti bisa merujuk pada subbab metodologi di jurnal kalian yang kalian dapatkan. Nah, terus selanjutnya setelah itu adalah hasil dan kesimpulan. Hasil ini tidak serta-merta kita menjelaskan tentang hasilnya aja, enggak. Tapi juga analisis yang dia sampaikan juga bisa kita masukkan gitu. Bukan hanya fokus ke contoh misalkan hasil dari perhitungan dengan rumus A adalah sekian, titik. Nah, tidak seperti itu. Jadi coba dibuat sistematik gitu ya, hasil dari step per stepnya, kemudian nanti dimasukkan ke dalam pembahasan resume di bagian hasil gitu ya. Nah, sedangkan kesimpulan, nah baru ini poin-poin pentingnya saja gitu ya. Kayak misalkan nilai yang kita dapatkan berapa, nah itu tinggal masukin aja tanpa ada pembahasan atau penjelasan lanjutan. Nah, kemudian jangan lupa tampilkan sumbernya, sumber jurnal yang kalian dapatkan. Bisa berupa link gitu ya, link download atau berupa lebih enak sih link download ya, agar saya atau teman-teman lain yang membaca resume kalian bisa mengakses teks aslinya. Nah, di bagian akhir kalian bisa tambahkan kekurangan dan kelebihan dari jurnal ini gitu ya. Misalkan kelebihannya apa? Oh, ternyata kelebihannya ini jurnal ini sangat membantu untuk menyelesaikan masalah di bidang itu gitu. Tetapi kurangannya apa? Contohnya kekurangannya solusi yang ditawarkan cukup sulit untuk diterapkan karena memakan waktu yang cukup lama dan memakan biaya yang tidak sedikit gitu ya contohnya. Jadi kalian harus menganalisis kelebihan jurnal yang sedang kalian resume, kemudian kekurangannya itu juga apa, gitu ya. Nah, terakhir itu adalah ini contoh dari header jurnal. Jadi header jurnal itu kan kepala dari jurnalnya, header resume jurnal gitu ya. Eh, itu ada judul jurnal gitu ya, terus ada judul atau tema dari eh, jurnal yang kalian sedang bahas, volumenya, tahun penerbitnya, terus penulis aslinya siapa, preview gitu ya, kita gitu ya, kamu tulis nama kamu, terus juga tanggal ini adalah tanggal melakukan review dari jurnal tersebut, seperti itu. Nah, mungkin singkat gitu ya, tapi moga-moga dapat membantu teman-teman dalam melakukan resume jurnal gitu ya. Ini suatu hal yang mudah tetapi tidak bisa disepelekan. Karena ini tadi adalah kemampuan ya, skill. Jadi teman-teman jika sudah terbiasa tidak perlu membuat tulisan lagi gitu ya. Jadi teman-teman tinggal membaca jurnal sudah tahu ide gagasan dari si penulis itu gitu ya. Ya, seperti itu saja. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan online berikutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.